Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan bagikan aneka olahan singkong. Ada empek-empek dari singkong, kemudian ongol-ongol dari singkong, disusul combro isi tempe pedas, dan terakhir ada lemet singkong gula merah yang rasanya nggak cuma manis, legit, tapi gurih dari kelapa parutnya ini kerasa banget. Langsung ke resep pertama yuk. Pertama-tama siapkan dulu singkong kukus 350 gram dan buang sumbunya. Saya akan haluskan dengan cara dicuper. Kalau nggak punya cuper gimana? Pakai cobek, pakai ulekan juga bisa. Kurang lebih kayak gini ya. Siapkan juga 30 gram udang kecil-kecil, direndam dengan air panas, kemudian saring dan haluskan. Kurang lebih kayak gini dihaluskannya. Lalu 210 gram tepung tapioka atau aci dan kita masukkan ke dalam wadah bersih. Singkongnya yang udah dihaluskan tadi, kemudian ebi yang udah dihaluskan tadi, dan tapioka. Kalau yang nggak punya timbangan, tapioka 210 gram ini setara dengan 21 sendok makan peres ya. Jadi bukan munjung tapi peres. Tambahkan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh royco, 1 sendok teh micin, dan 1 sendok makan garam, namun tidak terekam ya, tapi nanti di description box semuanya ada. Kalau udah setengah kalis kayak gini, tambahkan 75 ml air suhu ruang dan 2 sendok teh minyak. Ini minyaknya saya pakai minyak kelapa jadi kelihatan bening ya. Kembali lagi diuleni hingga teksturnya kalis seperti di video. Siapkan meja kerja. Lumuri dengan tapioka atau aci, jadi biar nggak lengket ya tangannya. Kemudian kita mulai bentuk adonan pempeknya. Diuleni sebentar kayak gini, biar teksturnya bener-bener halus ya. Maksudnya nggak ada bagian yang patah-patah. Ambil dan kita mulai bentuk adonan untuk pempek lenjernya. Kayak gini ya, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Hasilnya jadi sebanyak ini. Saya juga mau bikin yang kapal selam. Nah, kapal selam ini treatmentnya khusus ya. Jadi siapkan telur yang ukuran kecil, jangan di kayak giniin tapi nah kayak gini ya teman-teman. Jadi biar kuning telurnya itu nggak pecah dan menyatu dengan putih telur. Jadi biar kuning telurnya tetap utuh. Nah, seperti di video. Kemudian kita ambil adonan pempeknya tadi, kita ambil kira-kira kita mau bikin kapal selamnya tuh segede apa gitu. Sambil ditekan-tekan kita bentuk gitu ya, lalu mulai lubangi dengan jempol dari bagian yang sebelah sini. Jangan yang samping ya, jadi gimana sih saya neranginya ya, kurang lebih gini ya, kayak di video kayak gitu. Jadi melubanginya tuh panjang ke dalam ya, bukan ke samping tapi ke dalam panjang gitu. Kalau jempolnya lengket bisa ditambahkan dengan tapiokanya lagi, jadi biar nggak lengket. Sambil kita lihat tadi telurnya tuh segede apa, kira-kira masuk nggak ya gitu. Jadi dia panjang ya, sekali lagi panjang ya, bukan menyamping tapi memanjang ke dalam. Lalu siapkan air mendidih dan taburi minyak ya agar nggak lengket. Jadi triknya biar kapal selamnya ini berhasil itu setelah dibentuk langsung masuk air mendidih ya teman-teman. Masukkan telurnya. Makanya tadi saya bilang telurnya yang kecil ya, jangan terlalu besar. Tapi kalau memang adanya yang besar nggak apa-apa, kita buang aja putih telurnya. Yang penting kuning telurnya jangan pecah. Tutup perlahan kayak gini hingga semua bagian tertutup, kemudian langsung dimasukkan ke air mendidih. Jadi tadi pas bikin adonan teman-teman langsung didihkan air ya, jadi jangan nunggu terlalu lama. Masukkan 2 atau 3 bagian aja, terutama untuk yang wajahnya tuh kecil kayak punya saya, biar nggak bertabrakan. Masak sampai mengambang. Nah, kalau udah ngambang ini tunggu 5 menit baru diangkat biar dia tuh bener-bener mateng ya teman-teman, terutama kapal selamnya. Kalau udah, baru digoreng dalam minyak panas. Goreng dalam jumlah minyak yang banyak dan beri jarak satu sama lain agar tidak menempel. Jumlahnya juga jangan terlalu banyak kalau wajahnya kecil ya. Sesekali dibalik dan angkat ketika sudah matang. Dipotong-potong dan sajikan dengan kuah cuko. Ini rasanya enak banget ya teman-teman. Walaupun dari singkong rasanya nggak kalah dengan pempek pada umumnya. Lanjut ke ongol-ongol yuk.
Baik, yang pertama kita siapkan 500 gram singkong parut atau setengah kilo singkong. Ini nggak saya peras ya, teman-teman. Kalau mau peras monggo silahkan, tapi saya pilih untuk nggak peras airnya. Kemudian saya masukkan santan, saya pakai 1 gelas belimbing penuh santan kekentalan sedang atau setara dengan 200 ml santan. Setengah sendok teh garam, kemudian vanili cair agar rasanya lebih wangi. Saya pakai 3/4 sendok teh vanili cair atau bisa pakai setengah saset vanili bubuk. Lalu saya tambahkan juga agar-agar tanpa rasa 1 sendok makan. Kemudian gula pasirnya saya pakai takaran sendok peres ya, jadi nggak terlalu munjung, sebanyak 8 sendok makan gula pasir atau setara dengan 110 gram gula pasir. Aduk hingga tercampur rata semuanya, kemudian saya akan bagi menjadi 3 bagian sama rata. 1 bagian ini akan saya biarkan warna putih dan 2 yang lainnya akan saya beri warna. Masing-masing 3 tetes pewarna kuning dan 3 tetes pewarna hijau. Mungkin ini warnanya kurang match ya, karena saya hanya punya warna ini. Teman-teman boleh ganti dengan warna yang lebih eye catching begitu. Misalkan coklat ataupun orange begitu ya. Orange, coklat dan putih itu kan match ya. Jadi nanti gradasinya bagus. Siapkan loyang, sebelumnya udah diolesin dengan minyak. Ini penting biar nanti ngelepas ongol-ongol singkongnya nggak terlalu lengket. Saya akan tuang warna hijau terlebih dahulu, akan saya kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit saya akan masukkan yang berwarna putih atau original. Kemudian saya akan kukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, saya akan beri lapisan yang terakhir yaitu yang warna kuning, dan di sini ngukusnya agak lama ya, 25 sampai 30 menit kisaran segitu atau sampai dengan matang. Jadi kalau misalkan 25 menit kurang matang bisa ditambahkan waktu mengukusnya ya hingga benar-benar matang. Jangan lupa tes tusuk dulu. Nah, ini menurut saya sudah matang. Seperti lapis ataupun kue ongol-ongol gula merah, ini harus melepasnya dalam keadaan dingin ya. Sisir bagian pinggirannya dengan spatula, kemudian balik perlahan secara hati-hati. Kemudian dibalik lagi menggunakan piring seperti yang saya lakukan di video. Teman-teman tinggal ikutin aja, lalu potong-potong sesuai selera dan sesuai kebutuhan. Kalau mau dijual mungkin loyangnya bisa diganti dengan loyang kotak begitu ya, dipotong-potong segi 4 kemudian dimasukkan ke dalam mika plastik. Karena ini untuk konsumsi pribadi, jadi saya memakai loyang bentuk bundar. Taburi dengan kelapa parut yang udah dikukus atau dimakan kayak gini aja sebenarnya udah enak ya. Ini dia ongol-ongol singkongnya, rasanya benar-benar legit, enak, kenyal-kenyal, manis, gurihnya jadi satu. Lanjut ke resep combro. Baik, pertama kita buat adonan kulitnya terlebih dahulu. Saya punya setengah butir kelapa ukuran sedang, kurang lebih seperti ini. Ukurannya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya. Kemudian saya akan parut. Dan setelah ditimbang kurang lebih jadi 100 gram kelapa parut. Kemudian 1 kg singkong. Nah, kalau teman-teman menemukan singkong yang lembek seperti ini, ditekan-tekan lembek, kelihatan ya bagian yang lain ditekan-tekan tidak lembek, tapi yang ini bagiannya tidak bagus, ini harus segera dibuang ya, karena dia akan menimbulkan rasa yang tidak enak nantinya. Ini sudah saya parut. Kemudian karena kandungan air dalam singkong parut ini terlalu banyak, kandungan air patinya, jadi saya akan peras menggunakan lap bersih gitu ya, menggunakan kain bersih begitu. Karena kalau tidak diperas, nantinya air dalam pati singkong ini nantinya akan membuat combro yang kita buat ini menjadi keras. Jadi bukan renyah, tapi malah jadi keras alot gitu ya teman-teman ya. Tapi ini opsional ya teman-teman, kalau nggak mau peras juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya better untuk diperas terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah diperas airnya. Kemudian ini akan saya masukkan dalam satu wadah bersih. Saya campur semuanya. Kemudian saya tambahkan 2 bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 2 daun bawang yang sudah saya iris tipis-tipis. Setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, dan 1/4 sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini saya akan aduk hingga semua bumbunya tercampur rata.
Setelah rata, sisihkan. Kita buat isian tempe pedasnya yuk. Nah, saya punya setengah papan tempe. Kalau satu bagian tempe itu di tempat saya harganya 5.000. Jadi kalau setengah itu dihitung-hitung cuma 2.500. Kita iris menjadi 9 bagian sama rata. Kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga matang sampai ke dalam tempenya. Setelah matang berwarna kuning kecoklatan, kita angkat. Kemudian kita siap 1 bawang merah, 3 cabai rawit merah, 1 bawang putih, setengah kemiri. Kemudian kita goreng sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah matang, kita haluskan si sambalnya ini sampai dengan halus. Kemudian karena belum dikasih garam ya, tadi tempenya juga nggak dibumbui, jangan lupa untuk tambahkan garam setengah sendok makan, kemudian gula merah, kemudian penyedap 1/4 sendok makan, kemudian kita haluskan kembali, ditambahkan gula agar rasanya bukan hanya pedas tapi ada rasa manisnya gitu ya, jadi rasanya pedas manis. Kita tumbuk asal kasar ya, tumbuk kasar atau haluskan kasar, jadi tidak usah terlalu halus ya teman-teman. Jangan lupa diratakan dengan sendok agar benar-benar tercampur rata. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Tahap selanjutnya kita mulai ambil sekepal adonan kulit, lubangi bagian tengahnya, kemudian beri isian sambal tempenya. Tutup kembali, kemudian bentuk sesuai selera. Bisa dibulatkan lonjong atau dibulatkan lonjong kemudian dipipihkan seperti yang saya lakukan ini. Sudah jadi, tinggal kita goreng dalam minyak panas, namun apinya api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya. Goreng sampai berwarna kecoklatan agar benar-benar matang si combro ini sampai ke dalam. Jika satu sisi sudah kecoklatan, kita balik. Nah, kalau dua sisinya sudah matang seperti ini, kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Penting banget ya untuk menggoreng sampai dengan kecoklatan seperti ini, karena jangan sampai dalamnya mentah kelapanya. Nah, ini sudah jadi combronya, luarnya garing, dalamnya pedas, enak. Lanjut ke resep terakhir. Siapkan singkongnya dulu, ada 500 gram singkong, ini diparut ya teman-teman. Kemudian kita siapkan wadah besar, masukkan singkong yang udah diparut, kemudian kita tambahkan dengan gula merah 200 gram. Tambahkan juga kelapa parut 100 gram, ini kelapa parutnya nggak dikupas kulitnya sengaja ya, jadi nggak putih banget. Kemudian gula pasir 1 sendok makan, 1/8 sendok makan garam, dan tapioka atau aci 1 sendok makan. Kita aduk-aduk, kalau saya aduknya pakai tangan, jadi biar gula merahnya juga bener-bener larut gitu ya. Kemudian siapkan daun pisang yang udah digarang, tujuannya biar mudah dibentuk dan nggak gampang sobek daun pisangnya. Ambil kurang lebih 2 sendok makan, di saya pakai 2 sendok makan ya, tapi kalau teman-teman mau lebih kecil bentuknya, mau 1 sendok makan juga boleh ya, tergantung tujuan bikinnya ini mau untuk jualan atau mau konsumsi pribadi, terserah disesuaikan aja. Selipkan juga daun pandan, dipotong segitiga gitu biar warnanya cantik ya, tampilannya cantik. Saya nggak pakai lidi, saya hanya tekuk seperti ini. Kalau udah digarang daun pisangnya, insya Allah gampang ya nekuknya. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini ya teman-teman, panjangnya tuh kurang lebih kayak gini. Kalau ternyata kebesaran, teman-teman bisa dikurangin ya. Dikukus dalam dandang yang udah mendidih kurang lebih 20 menit. Nah, ini udah matang, warna daun pisangnya juga udah berubah ya, tandanya udah matang. Sebenarnya ini makannya harus nunggu dingin dulu, tapi karena udah nggak sabar, jadi saya panas-panas kayak gini, belum kakal, belum set, udah saya makan. Ini tuh enak banget. Biasanya kalau lemet tuh hanya manis aja, tapi kelapanya kurang kerasa ya. Tapi di resep ini perpaduannya tuh bener-bener sempurna ya. Komposisinya pas banget, jadi kelapa parutnya tuh kerasa banget gurihnya. Itu dia rangkaian ide olahan singkong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.